Penting sekali yang namanya gelar pasukan yang terintegrasi. Artinya kita tidak Jawa sentris. Oleh sebab itu sudah saya perintahkan kepada Menhan dan pemerintah Hindia Belanda juga tidak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir atau Asmorif oleh Inggris. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti masalahnya. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok. Masalahnya kekayaan Indonesia dirampok. Kekayaan Indonesia dicuri. Kita perlu memilih pemerintah yang akan menghentikan perampokan ini. Heboh Pulau Pasir diklaim bagian NKRI. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menjelaskan alasan mengapa Pulau Pasir atau Asmorif bukan merupakan bagian dari wilayah NKRI. Sebelumnya, soal Pulau Pasir ini ramai di media sosial diklaim milik Indonesia karena nelayan Indonesia kerap mampir ke pulau itu. Kalau itu juga hanya berjarak 125 km dari Pulau Rote. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu Republik Indonesia, Laurentius Amri Jinangku, menyinggung asas uti possidentis juris dalam pemaparannya. Prinsip dalam hukum internasional tersebut menyatakan batas-batas negara yang baru merdeka dari penjajahnya mengikuti batas-batas wilayah kolonial lama. Artinya, wilayah Indonesia merupakan bekas wilayah Hindia Belanda. Amri menerangkan Pulau Pasir sendiri tidak pernah menjadi bagian dari Hindia Belanda. Alhasil, pulau tersebut tidak menjadi bagian dari Indonesia ketika merebut kemerdekaannya dari Belanda. Pulau Pasir atau Asmorif tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda, tegas Amri saat konferensi pers luring Kemlu Republik Indonesia. Dengan demikian, ketika Indonesia merdeka, Asmorif tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI, lanjut dia. Pun pemerintah Hindia Belanda tidak pernah menentang klaim Inggris atau Pulau Pasir sejak 1878. Setelah aneksasi oleh Inggris, pulau tersebut diwariskan Inggris kepada Australia. Pulau Pasir secara resmi ditempatkan di bawah otoritas Australia pada 1942 dan dalam praktiknya pemerintah Hindia Belanda juga tidak pernah memprotes klaim atau kepemilikan Pulau Pasir atau Asmorif oleh Inggris, papar Amri. Hukum yang mengatur legalitas wilayah NKRI juga tidak menyatakan kepemilikan atas Pulau Pasir. Hal ini tercermin dalam Deklarasi Juanda pada 1957 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960. Sepanjang sejarah Indonesia tidak pernah mengklaim pulau itu. Pulau Pasir atau Asmorif tidak masuk dalam wilayah atau dalam peta NKRI sejak tahun 1957, tahun 1960 maupun pada peta-peta yang dibuat setelah itu, terang Amri. Jadi dalam konteks ini memang Indonesia tidak pernah memiliki atau tidak punya klaim terhadap Pulau Pasir atau Asmorif, sambungnya. Walau begitu, Indonesia dan Australia telah membuat perjanjian untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat di NTT. Kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman untuk menjamin hak nelayan tradisional NTT pada 1974. MOU tersebut disempurnakan kembali dengan perjanjian pada 1981 dan 1989. Berdasarkan kesepakatan itu, nelayan tradisional NTT dapat menangkap ikan di perairan sekitar Pulau Pasir maupun gugusan pulau-pulau lain di wilayah tersebut. Di dalam MOU ini diatur mengenai hak nelayan tradisional NTT untuk melakukan kegiatan atau melaksanakan traditional fishing right di perairan sekitar Asmorif dan gugusan pulau-pulau lain di wilayah itu yang memang sejak dahulu menjadi wilayah di mana nelayan tradisional NTT mencari ikan, kata Amri. Asmorif dikenal sebagai Pulau Pasir oleh orang Indonesia. Dilansir Antara, pulau ini terletak di antara Laut Timur dan perairan utara Australia secara geografis. Pulau Pasir berada lebih dekat ke Pulau Rote di NTT dibandingkan dengan Pulau Brome di Australia. Sengketa atas pulau itu mengemuka usai protes masyarakat adat Laut Timur. Pihaknya mendesak agar Australia keluar dari gugusan Pulau Pasir. Mereka kemudian mengancam akan melayangkan gugatan terhadap kepemilikan Australia di sebuah pengadilan di Canberra.
Kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timor, Rote, dan Alor tambahnya. Amri telah menanggapi rencana gugatan dari masyarakat adat. Dia meminta agar pihak terkait mengecek apakah pengadilan yang dimaksud mengakomodasi gugatan dari warga negara asing. Ini di luar isu kedaulatan atau kepemilikan karena sudah jelas Pulau Pasir milik siapa. Tetapi kalau ada WNI yang ingin menggunakan suatu hak